Dalam panggung drama kehidupan manusia, kita seringkali melihat cinta digambarkan sebagai sesuatu yang universal, intuitif, dan bisa dirasakan oleh siapa saja tanpa hambatan berarti. Kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita dengan mudah bertemu di kafe, saling bertukar senyum, jatuh cinta dalam hitungan minggu, membangun hubungan rumah tangga, dan melanjutkan hidup bersama pasangan mereka. Namun, jika kita melangkah mundur dari arus utama ini dan melihat ke dalam dunia batin individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual yang sangat tinggi, kita akan menemukan pemandangan yang sangat berbeda, kontradiktif, dan sepi. Ada sebuah misteri sunyi yang menyelimuti otak-otak cerdas. Mengapa mereka yang mampu mengurai kompleksitas hukum fisika, merancang algoritma kecerdasan buatan yang rumit, atau membedah teori filsafat kuno, justru seringkali menjadi orang yang paling kesulitan untuk menemukan pasangan hidup yang cocok? Mengapa kemampuan memetakan pola rasional di alam semesta justru berbanding terbalik dengan kemampuan menavigasi aturan-aturan tidak tertulis dari romansa manusia? Apakah kesendirian mereka adalah hasil dari keangkuhan intelektual yang egois? Ataukah itu sebenarnya adalah konsekuensi biologis dari cara kerja otak mereka yang terlalu analitis dalam menyikapi emosi? Di dalam dunia psikologi evolusioner dan neurosains hubungan, fenomena ini sama sekali tidak dipandang sebagai kegagalan sosial biasa. Para peneliti menemukan bahwa proses jatuh cinta pada dasarnya adalah proses pelepasan kendali kognitif secara sukarela. Sebuah keadaan di mana sistem emosional limbik mengesampingkan rasionalitas korteks prefrontal secara ekstrem. Bagi orang ber-IQ tinggi, menyerahkan kendali pikiran kepada emosi yang tidak terduga adalah salah satu tugas yang paling menakutkan bagi sistem saraf mereka. Otak mereka dirancang untuk selalu mencari kontrol, kejelasan, dan prediksi logis jangka panjang. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan sifat kencan dan asmara, yang penuh dengan kejutan acak dan kebingungan. Dalam analisis mendalam kali ini, kita akan membongkar arsitektur neurologis di balik kesulitan romansa, orang-orang cerdas. Kita akan membedah 5 tanda utama mengapa kapasitas intelektual yang tinggi secara ilmiah menjadi penghalang dalam pencarian pasangan hidup. Dan yang paling penting, di bagian akhir video ini, kita akan melihat bagaimana salah satu dari tanda-tanda ini, yang sering disalahpahami oleh calon pasangan sebagai sikap dingin atau tidak peduli, sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri, otomatis dari otak mereka, untuk mencegah kehancuran fokus kognitif mereka yang berharga. Mari kita tenangkan pikiran sejenak. Lepaskan topeng sosial Anda, dan mari kita mulai pembahasan ini untuk memahami bagaimana sebuah pikiran jenius bisa memilih kesunyian romantis demi menjaga integritas berpikirnya. Mari kita kembali ke akhir abad ke-19 di New York, Amerika Serikat. Kita akan melihat kisah hidup Nikola Tesla, salah satu penemu paling cemerlang, visioner, dan eksentrik yang pernah berjalan di muka bumi. Tesla adalah pria yang memiliki segalanya untuk memikat dunia sosial pada masanya. Ia bertubuh tinggi tegap, memiliki wajah yang rupawan dengan tatapan mata yang tajam, selalu berpakaian sangat rapi dengan setelan jas mahal, berwibawa, dan menguasai lebih dari 8 bahasa asing secara fasih. Di setiap pesta sosial kelas atas New York yang ia hadiri, para wanita selalu berkerumun di sekitarnya, terpesona oleh karisma intelektualnya yang luar biasa. Tokoh-tokoh terkenal seperti Sarah Bernhardt, aktris panggung terbesar pada masa itu, mencoba menarik perhatiannya secara aktif dengan menjatuhkan sapu tangannya di depan Tesla. Namun, Tesla hanya memungutnya, mengembalikannya dengan sopan, dan melanjutkan jalannya. Tesla memilih jalan hidup yang sangat tidak biasa bagi pria sepopuler dirinya. Ia memilih untuk hidup dalam selibat total tanpa pernah menyentuh hubungan asmara. Dan akhirnya mati dalam kesendirian yang sunyi di kamar hotel nomor 3327 pada usia lanjut. Tesla menolak semua bentuk keterikatan romantis sepanjang hidupnya karena alasan yang logis bagi pikirannya. Ia memandang energi kreatif, fokus kognitif, dan kapasitas berpikirnya sebagai sebuah sumber daya suci yang sangat terbatas yang tidak boleh dibagi dengan hal-hal duniawi. Di dalam kepala Tesla, otaknya terus-menerus memproses visualisasi 3 dimensi dari mesin-mesin alternator, kalkulasi rumit arus bolak-balik, dan teori transmisi energi nirkabel. Ia bahkan memiliki obsesi numerik yang ekstrem, di mana semua aktivitasnya harus habis dibagi dengan angka 3. Ia sangat takut bahwa jika ia terlibat dalam hubungan romantis, badai emosional, kecemasan hubungan, kecemburuan, dan tuntutan perhatian dari seorang pasangan akan merusak frekuensi kognitif otaknya dan menurunkan produktivitas intelektualnya. Ia menulis dalam catatan pribadinya bahwa ia tidak percaya ada penemu besar yang pernah menikah, karena cinta menuntut pengabdian yang memecah fokus intelektual murni. Bagi Tesla, kesendirian bukanlah sebuah siksaan yang menyedihkan,
melainkan sebuah ruang steril yang sengaja ia pelihara, agar pikirannya tetap bisa berkomunikasi dengan hukum-hukum alam semesta tanpa interupsi emosi. Kisah Nikola Tesla adalah monumen psikologis yang membuktikan bahwa bagi beberapa pikiran paling cemerlang, cinta bukan sekadar kesenangan manis, melainkan sebuah ancaman potensial terhadap stabilitas kognitif mereka. Mereka memilih kesunyian, bukan karena tidak mampu merasakan cinta, melainkan karena mereka terlalu menghargai dunia abstrak di dalam kepala mereka. Tanda pertama mengapa orang ber-IQ tinggi. Kesulitan mencari pasangan adalah kecenderungan neurotik mereka untuk melakukan analisis berlebihan terhadap setiap isyarat sosial kecil selama proses kencan. Sebuah fenomena yang disebut social signal overparsing. Bagi rata-rata populasi, proses pendekatan awal dipenuhi dengan intuisi emosional yang mengalir begitu saja secara alami. Jika seseorang tersenyum, mereka ikut tersenyum tanpa memikirkan artinya. Jika ada keheningan di tengah obrolan, mereka tidak merasa tertekan namun. Bagi otak cak cerdas yang terbiasa mencari pola logis dan hubungan sebab akibat, proses kencan pertama terasa seperti membaca baris kode program yang penuh dengan enkripsi rumit. Setiap detail kecil disaring, diterjemahkan, dan dianalisis secara berlebihan. Jika teman kencan mereka terlambat membalas pesan selama beberapa jam, otak cerdas tidak akan menerima alasan sederhana bahwa dia sedang sibuk bekerja. Mereka akan mulai membangun simulasi kognitif di korteks prefrontal mereka. Apakah keterlambatan ini adalah tanda penurunan ketertarikan? Apakah ada pesan tersirat yang ingin disampaikan? Apakah ini bagian dari taktik manipulasi sosial untuk menaikkan nilai tawar? Secara neurologis, hiperanalisis ini disebabkan oleh sensitivitas yang luar biasa dari sirkuit saraf mirror neurons dan area prefrontal cortex lateral mereka yang bertugas memproses interaksi sosial. Otak cerdas memiliki konektivitas sinapsis yang sangat padat, yang memungkinkannya memproses banyak skenario sekaligus di latar belakang. Namun, ketika diterapkan pada interaksi manusia yang penuh dengan ambiguitas dan emosi yang berubah-ubah, kemampuan analitis ini justru menciptakan kecemasan sosial yang melumpuhkan. Mereka memproyeksikan risiko kegagalan hubungan masa depan bahkan sebelum kencan pertama selesai. Akibatnya, mereka seringkali terlihat tegang, kaku, dan kurang spontan, yang membuat teman kencan merasa dinilai seperti sedang menjalani ujian solusi. Untuk mengatasi tanda pertama ini adalah dengan melatih penyerahan kognitif. Anda harus menyadari secara sadar bahwa interaksi sosial manusia tidak bekerja seperti matematika murni yang presisi. Manusia seringkali bertindak tidak logis, impulsif, dan tidak memiliki motif tersembunyi yang rumit di balik tindakan mereka. Ketika otak Anda mulai melakukan analisis berlebih terhadap pesan atau sikap seseorang, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada diri sendiri, saya menolak untuk menerjemahkan hal-hal yang tidak tertulis secara eksplisit. Saya hanya akan merespons apa yang tampak secara nyata. Tanda kedua dari kesulitan romansa, orang-orang cerdas adalah standar seleksi pasangan yang sangat ketat dan tidak mengenal kompromi. Sebuah kondisi yang seringkali dikaitkan dengan sapioseksualitas klinis. Bagi mayoritas orang, ketertarikan romantis awal didorong oleh faktor fisik yang menarik, status sosial yang mapan, atau kecocokan kepribadian yang menyenangkan. Namun, bagi individu dengan kapasitas intelektual tinggi, stimulan utama yang bisa menyalakan gairah romantis mereka adalah kecocokan intelektual yang mendalam. Mereka membutuhkan pasangan yang tidak hanya bisa diajak bercanda ringan, tetapi juga mampu mengimbangi kecepatan berpikir mereka, memahami humor sarkasme yang kompleks, dan mendiskusikan topik-topik abstrak dengan bobot yang sama. Ketika mereka mendeteksi bahwa teman kencan mereka tidak memiliki minat intelektual yang mendalam, atau menunjukkan ketidakmampuan untuk berpikir kritis, ketertarikan romantis mereka akan langsung padam dalam hitungan detik. Di mata masyarakat umum yang konvensional, standar ini dinilai sebagai bentuk keangkuhan intelektual yang sombong. Dari perspektif neurobiologi, ketertarikan ini berkaitan erat dengan kebutuhan stimulasi area neokorteks di otak mereka. Otak cerdas memiliki kebutuhan dopaminergik yang sangat tinggi dari aktivitas pemecahan masalah dan diskusi konsep abstrak. Jika mereka berada di dekat seseorang yang hanya membicarakan basa-basi dangkal, gosip selebritas, atau hal-hal materialistis tanpa esensi, sirkuit motivasi di otak mereka tidak akan melepaskan hormon dopamin. Akibatnya, mereka merasa bosan secara fisik dan emosional di tengah kencan tersebut. Mereka tidak bisa memaksa diri mereka untuk jatuh cinta hanya berdasarkan ketertarikan fisik jika otak mereka merasa kelaparan secara intelektual. Untuk mengatasi kutukan kedua ini, Anda harus belajar membedakan antara stimulasi intelektual dengan koneksi emosional. Sadarilah bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup Anda secara sempurna sendirian.
Pasangan Anda tidak harus menjadi rekan diskusi tesis ilmiah atau analisis filsafat Anda. Carilah stimulasi intelektual dari komunitas akademis, teman sehobi, atau buku-buku Anda, dan berikan ruang bagi pasangan Anda untuk menawarkan kehangatan emosional, empati, kenyamanan batin, dan stabilitas hidup yang sebenarnya jauh lebih Anda butuhkan untuk menjaga kesehatan mental jangka panjang. Tanda ketiga yang sering kali menyabotase peluang romansa, orang-orang cerdas adalah ketergantungan ekstrem pada kemandirian kognitif mereka, atau yang dikenal sebagai hyper-independence. Orang pintar terbiasa mengandalkan kekuatan pikiran mereka sendiri untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan sejak kecil. Mereka belajar bahwa mengandalkan orang lain seringkali lambat, tidak efisien, dan penuh dengan kekecewaan. Sehingga menyelesaikan segala sesuatu sendirian adalah pilihan paling logis untuk menghemat waktu dan energi kognitif. Ketika masuk ke dalam ranah hubungan romantis yang menuntut pembagian peran, kompromi harian, dan ketergantungan emosional mutual, orang cerdas merasa ruang kebebasan mereka terancam. Mereka memandang keharusan untuk berbagi keputusan, meminta bantuan fisik, atau mengekspresikan kerapuhan emosional sebagai tanda kelemahan atau hilangnya otonomi berpikir mereka. Mereka takut bahwa kehadiran seorang pasangan akan mengacaukan sistem kehidupan mereka yang sudah mereka bangun dengan sangat rapi dan efisien secara mandiri dalam psikologi hubungan. Kecenderungan ini seringkali berujung pada terbentuknya gaya kelekatan menghindar, avoidant attachment style. Ketika sebuah hubungan mulai terasa intim dan menuntut kedekatan emosional yang mendalam, alarm bahaya di otak mereka akan menyala secara otomatis. Mereka akan mulai mencari-cari alasan logis mengapa hubungan tersebut tidak akan berhasil, atau secara tidak sadar melakukan sabotase dengan menarik diri agar jarak emosional tetap terjaga. Mereka merasa lebih aman berada dalam kesendirian yang terkendali daripada dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Secara neurologis, ini adalah mekanisme pertahanan dari korteks prefrontal untuk menjaga kontrol kognitif penuh atas kehidupan mereka. Mereka takut mengalami disrupsi emosional yang dapat menurunkan produktivitas berpikir mereka yang berharga. Solusi untuk tanda ketiga ini adalah dengan melakukan reframe atas pemahaman Anda tentang kerapuhan emosional. Kerentanan emosional vulnerability bukanlah kelemahan kognitif. Ia adalah bentuk keberanian tertinggi yang menuntut kapasitas mental yang besar untuk menanggung ketidakpastian emosi. Belajarlah untuk mendelegasikan tugas-tugas kecil kepada calon pasangan Anda, dan izinkan diri Anda untuk meminta bantuan saat Anda merasa lelah. Hubungan yang sehat tidak akan merusak kemandirian Anda. Ia justru berfungsi sebagai sistem pendukung yang menjaga kestabilan energi kognitif Anda. Tanda keempat yang sering membuat orang pintar terlihat dingin dan tidak menarik di mata calon pasangan adalah pendekatan romansa mereka yang terlalu klinis dan logis, yang seringkali disebut the clinical romance approach. Orang cerdas terbiasa memecahkan masalah kehidupan dengan menggunakan logika deduktif, analisis data empiris, dan pencarian solusi praktis yang efisien. Sayangnya, mereka seringkali mencoba menerapkan metodologi ilmiah yang sama ke dalam dunia romansa, yang sebenarnya dikendalikan oleh emosi irasional. Ketika menghadapi konflik hubungan atau keluhan emosional dari pasangan, orang biasa akan merespons dengan empati intuitif, seperti memeluk, memvalidasi perasaan yang terluka, atau mendengarkan tanpa menghakimi. Namun, orang cerdas akan langsung mengaktifkan modul analisis kritis mereka. Mereka akan mengurai masalah tersebut secara klinis, menunjukkan kesalahan logika dalam argumen pasangan mereka secara sistematis, dan menawarkan solusi praktis langkah demi langkah. Pasangan mereka tidak merasa didukung secara emosional, melainkan merasa sedang diinterogasi di ruang sidang atau dinilai kinerjanya oleh seorang atasan yang dingin. Secara neurobiologis, asimetri ini terjadi karena adanya dominasi aktivitas hemisfer kiri otak yang memproses logika linier, disertai dengan penekanan aktivitas sistem limbik yang memproses emosi mentah selama interaksi yang menegangkan. Otak cerdas secara otomatis melakukan intelektualisasi terhadap emosi mereka sendiri dan orang lain sebagai bentuk mekanisme pertahanan kognitif agar tidak kewalahan oleh perasaan irasional yang mengganggu fokus berpikir. Akibatnya, mereka sering kali dicap sebagai pasangan yang dingin, tidak memiliki empati emosional, dan terlalu teoritis dalam menyikapi perasaan. Untuk mengatasi tanda keempat ini, Anda harus memahami bahwa dalam hubungan manusia, koneksi harus mendahului koreksi. Ketika pasangan Anda mengekspresikan emosi negatif seperti sedih atau marah, matikan sirkuit pemecahan masalah di kepala Anda sementara waktu. Sadarilah secara sadar bahwa emosi tidak membutuhkan solusi logis pada detik pertama. Ia hanya membutuhkan validasi, kehadiran, dan penerimaan Anda. Katakan pada diri sendiri,
Tugas saya sekarang bukan untuk memperbaiki situasi secara logis, melainkan untuk menemani dia di dalam situasi emosional ini. Baru setelah emosi mereda dan tenang, bisa mendiskusikan solusi logis bersama-sama. Sekarang kita sampai pada tanda kelima, yang merupakan hambatan internal terdalam dan paling rahasia bagi orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Ketakutan yang sangat besar akan kehilangan kontrol kognitif akibat intensitas emosi jatuh cinta. Sebuah kondisi yang disebut Cognitive Disruption Anxiety, (D). Jatuh cinta secara biologis adalah badai neurokimiawi yang merusak homeostasis otak secara drastis. Ketika seseorang jatuh cinta, otak mereka dibanjiri oleh neurotransmitter dopamin, norepinefrin, dan feniletilamin yang memicu obsesi pikiran, distorsi waktu subjektif, dan penurunan drastis aktivitas di area korteks prefrontal, yang bertugas memikirkan konsekuensi jangka panjang. Bagi orang biasa, badai neurokimiawi ini dirasakan sebagai kebahagiaan yang luar biasa. Mereka menikmati sensasi kegilaan sementara ini tanpa banyak memikirkan dampaknya. Namun, bagi individu ber-IQ tinggi yang mengandalkan stabilitas kognitif mereka untuk bekerja, belajar, dan beroperasi sehari-hari, badai emosional ini dirasakan sebagai ancaman bahaya yang nyata bagi eksistensi mereka. Otak mereka mendeteksi bahwa mereka tidak lagi bisa fokus bekerja, konsentrasi mereka terganggu oleh bayangan seseorang secara konstan, dan kemampuan analisis logis mereka menurun drastis. Hal ini memicu kecemasan yang mendalam di dalam batin mereka. Mereka merasa seperti sebuah komputer canggih yang sedang diserang oleh virus emosional, yang mengacaukan seluruh sistem operasi kognitif mereka. Untuk memulihkan kontrol kognitif penuh, amigdala mereka akan memicu reaksi penarikan diri secara defensif. Mereka akan secara aktif memutus hubungan, menolak membalas pesan secara mendadak, atau bersikap dingin kepada orang yang mereka cintai, bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka sedang ketakutan setengah mati, menghadapi intensitas emosi mereka sendiri, yang tidak bisa mereka kendalikan dengan logika. Kecenderungan untuk melarikan diri dari cinta ini seringkali disalahpahami oleh calon pasangan sebagai bentuk penolakan, keangkuhan, atau ketidakseriusan. Padahal, di balik sikap dingin tersebut, otak cerdas mereka sedang berjuang keras melawan banjir dopamin demi menjaga agar pikiran mereka tidak hancur berantakan. Jika Anda seringkali merasa cemas dan ingin melarikan diri, setiap kali Anda mulai merasakan perasaan jatuh cinta yang mendalam pada seseorang, sadarilah bahwa ini adalah bentuk pertahanan otomatis dari ego intelektual Anda. Solusinya adalah dengan belajar menerima bahwa cinta adalah wilayah yang tidak logis dan tidak bisa dikontrol secara absolut. Biarkan diri Anda mengalami disorganisasi emosional sementara, sebagai bagian dari pengalaman kemanusiaan yang utuh. Kehilangan kontrol kognitif sesekali tidak akan menghancurkan kecerdasan Anda. Ia justru akan memperkaya spektrum kehidupan emosional Anda menjadi lebih seimbang. Kesulitan mencari pasangan hidup bagi orang-orang ber-IQ tinggi, bukanlah sebuah kutukan permanen yang harus membuat Anda pasrah pada kesendirian selamanya di dalam kamar sunyi Anda. Ini adalah tantangan adaptasi kognitif yang membutuhkan pemahaman sadar tentang bagaimana otak Anda beroperasi di wilayah emosional. Kunci utama untuk membuka pintu romansa yang sehat adalah dengan menurunkan ekspektasi logis Anda terhadap interaksi manusia yang dinamis. Berhentilah mencari pasangan yang sempurna tanpa celah intelektual di setiap aspek, dan mulailah mencari seseorang yang memiliki integritas karakter, kebaikan hati, ketulusan emosi, dan kemampuan untuk mendengarkan batin Anda dengan empati yang jujur. Gunakan kecerdasan analitis Anda bukan untuk menyabotase hubungan dengan melakukan hiperanalisis risiko kegagalan, melainkan untuk memahami dinamika emosional pasangan Anda secara lebih mendalam. Jadikan hubungan romantis sebagai laboratorium kehidupan tempat Anda bisa melatih kecerdasan emosional, (IQ), Anda agar tumbuh seimbang dengan kecerdasan intelektual, (IQ) Anda. Dengan menyeimbangkan keduanya, Anda tidak hanya akan menemukan pasangan, tetapi juga kedamaian batin yang sejati. Jika analisis psikologi romansa ini bermanfaat bagi Anda dan membantu Anda memahami dinamika hubungan Anda sendiri, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang menurut Anda juga sedang menghadapi tantangan kognitif ini dalam kehidupan asmara mereka. Terima kasih telah menyimak dengan mendalam. Sampai jumpa di analisis kognitif berikutnya.